Insiden besar berikutnya yang diceritakan di sirah adalah imigrasi pertama ke Abysinia atau yang sekarang disebut dengan Ethiopia. Ketika taktik intimidasi terbuka, penghinaan, penyiksaan berlanjut, Nabi SAW akhirnya disarankan kepada sahabat bahwa tanah ini telah menjadi terlalu terbatas untuk Anda. Mengapa kau tidak berimigrasi ke tanah sebelah Abysinia atau sekarang Ethiopia? Sebab ada seorang raja Kristen di sana yang adalah seorang raja yang adil, dan ia akan membiarkan kamu beribadat tanpa mencampuri ibadat kamu. Dan pengumuman ini disampaikan di bulan Rajab di tahun kelima dakwah. Jadi tahun ketiga dakwah ia pergi secara terang-terangan. Kurang dari 1,5 tahun kemudian kami tidak akan memahami kesulitan apa yang akan berarti untuk berimigrasi ke tanah yang baru. Orang-orang di sana bukan dari sukumu, dan Anda kedua, kelas ketiga. Anda tidak memiliki kehormatan apapun. Kau bisa dijarah, diperkosa, dijarah, apapun bisa terjadi. Tidak ada yang akan melindungi Anda. Selain itu, Anda tidak memiliki transfer bank. Anda tidak akan mengambil kekayaan Anda dan kemudian mengawatkannya ke daratan yang berbeda. Tidak, properti Anda adalah milik Anda. Anda tidak dapat menjualnya pada harga pasar karena Anda tidak memberitahu siapapun Anda akan pergi untuk membuat hal-hal buruk. Mereka telah diberitahu untuk pergi ke sebuah tanah di mana Anda bahkan tidak berbicara bahasa Arab. Ini adalah budaya yang berbeda. Itu adalah daratan di Afrika, dan karena itu ketika Nabi SAW memberikan perintah ini, 15 orang berimigrasi. Sebelas pria dan 4 wanita. Mengapa semua ini berasal dari kaum bangsawan Quraisy? Karena para budak tidak memiliki kemewahan politik untuk berimigrasi. Subhanallah, jika Anda berpikir tentang hal ini, orang-orang yang perlu berimigrasi paling tidak bisa melakukannya. Ummu Salamah menceritakan orang pertama dalam Sahih Bukhari. Ummu Salamah berkata, jadi kami mulai tinggal di negeri yang baik dengan sesama yang baik, dan kami aman sehubungan dengan agama kami dan tidak takut akan penganiayaan apapun. Dan Nabi SAW berkata, hal ini menarik. Ia adalah raja yang adil karena ia tidak menganiaya rakyatnya dan ia tidak mencampuri agama mereka. Tak lama setelah imigrasi ke Abysinia atau sekarang Ethiopia, kaum muslim kembali ke Mekah, bahkan begitu banyak sehingga dikisahkan bahwa mereka kembali dalam waktu 3 bulan. Mengapa mereka kembali hanya setelah 3 bulan? Apa yang terjadi yang menyebabkan mereka mengubah pikiran mereka setelah berimigrasi ke Abysinia atau yang sekarang disebut dengan Ethiopia, dan kemudian kembali ke daratan yang penganiayaan penuh dengan siksaan, tanah penyiksaan? Mereka kembali karena satu rumor, dan rumor itu kaum Quraisy telah menerima Islam. Tidak peduli seberapa liarnya rumor itu terdengar, hati mereka mendambakan untuk kembali, dan mereka tidak memiliki koneksi yang kita lakukan, fasilitas modern untuk memverifikasi. Jadi mereka mengemasi tas mereka dan mereka kembali. Sepanjang perjalanan pulang dan dalam perjalanan ke sana, mereka menemukan bahwa ini sebenarnya tidak benar. Apa dasar dari rumor ini? Dan dikatakan dalam hadis ini dalam Sahih Bukhari bahwa pada bulan Ramadan, 2 bulan setelah umat Islam berimigrasi, Nabi Muhammad SAW mengutip surah An-Najm, dan surah An-Najm adalah surah yang sangat kuat, surah yang sangat fasih. Wan-najmi idza hawa man dhalla sahibukum wa ma ghawa wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha
Dan ketika ia sampai di akhir surah, ayat terakhir di surah pada dasarnya mengatakan fasjudu lillahi wa'budu, yang sujud kepada Allah SWT dan menyembahnya. Dan momentum yang dibangun di surah dan kegembiraan yang dibangun dan kekuatan Al-Quran mempengaruhi seluruh jemaat muslim dan non-muslim. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW Said fasjudu lillahi wa'budu, umat muslim jatuh ke dalam sujud, dan ketika kaum muslim jatuh ke tanah, Quraisy begitu kewalahan dengan emosi, mereka juga jatuh ke dalam sujud, muslim dan non-muslim untuk pertama kalinya. Mereka semua bersatu di belakang Nabi Muhammad SAW. Rumor itu mulai menyebar dan mengembalikan panjang satu lengan. Pada saat mencapai Abysinia atau negeri Ethiopia, rumor telah menjadi apa? Mereka semua telah menerima Islam. Mereka telah bersatu di belakang Nabi Muhammad SAW. Dan rumor ini seperti yang kami katakan menyebabkan kaum muslim untuk kembali dari Abysinia atau Ethiopia, dan ketika mereka kembali mereka menemukan bahwa rumor ini adalah palsu. Jadi intinya adalah bahwa situasi di Mekah tetap status quo, ini tidak berubah sama sekali, dan Quraisy terus menganiaya kaum muslim. Dan kemudian pada batch pertama yang telah beremigrasi dari Abysinia datang bersama-sama dan memutuskan apa yang kita lakukan sekarang. Dan sebagian besar dari mereka berkata mari kita kembali, tetapi sementara itu mereka tetap tinggal di Mekah 2-3 minggu, dan berita tersebar di antara semua kaum muslim tentang betapa kehidupan baik di Abysinia, setidaknya dalam hal bahaya fisik. Ya, sulit budaya dan bahasa dan iklim, tetapi tidak bermusuhan. Dan ketika mereka mendengar ini, sejumlah besar muslim kita tidak tahu berapa banyak umat muslim berada di Mekah pada waktu itu. Tidak ada sensus, tetapi mungkin benar untuk mengatakan bahwa setidaknya 30-40% muslim di Mekah. Jika tidak 50% memutuskan untuk beremigrasi, itu jumlah yang besar. Dan begitu untuk beremigrasi kedua, lebih dari 80 muslim beremigrasi. Dan kali ini mereka dipimpin oleh Ja'far bin Abu Talib, jelas sepupu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang ketika lebih dari 80 orang, dan Makkah saat ini mungkin hanya memiliki beberapa ratus orang di sekitar sebelah kanan, jadi 80 orang di Mekah mewakili lebih dari 15%, 20% dari rakyat Mekah. Dan itu adalah aib besar bahwa orang-orang Anda sendiri akan pergi, dan ini adalah kaum Quraisy, salah satu yang merupakan suku terkuat, yang paling elit, yang paling protektif, penjaga Al-Haram. Dan sekarang mereka memiliki 10-15% dari suku mereka sendiri orang yang beremigrasi. Ini memalukan. Sekarang kaum Quraisy memutuskan kita tidak bisa membiarkan emigrasi ini, kita perlu menghentikannya. Mereka memutuskan untuk mengirim 2 orang ke Abysinia atau Ethiopia dan naik banding langsung ke Najasyi. Najasyi adalah judul orang yang memerintah Abysinia atau rajanya. Jadi mereka mengirim 2 delegasi, Amr ibnu Al-As dan orang lain. Para pelajar berbeda siapapun orang kedua itu. Jadi mereka melakukan perjalanan sepanjang jalan ke Abysinia. Ummu Salamah menceritakan ketika kami mendarat di Abysinia, ini hijrah kedua, kami diperlakukan sangat murah hati oleh Negus. Dia memberi kami keamanan dalam agama kami. Dia mengizinkan kami untuk menyembah Allah tanpa penganiayaan atau hambatan. Sebenarnya kami bahkan tidak mendengar satupun ejekan terhadap kami oleh orang-orang itu. Tapi kemudian kaum Quraisy mendengar status kami, bahwa kita memiliki kehormatan, dan sehingga mereka merencanakan melawan kami, dan mereka memutuskan untuk mengirim 2 orang yang kuat. Dengan kuat
yang bermaksud orang yang melakukan pekerjaan mereka tidak kuat secara fisik, bahwa dua pria kuat mereka memberi mereka hadiah berharga. Mereka memuat mereka dengan hadiah, dan dua pejabat tinggi utusan tiba di Absinia. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka pergi ke seluruh vizier menteri Najasyi, dan mereka memberikan masing-masing dari mereka hadiah mahal dan kulit. Pada dasarnya untuk menyuap mereka. Dan mereka mengatakan kepada mereka bahwa kita memiliki di tengah-tengah Anda sekelompok pemberontak, dan kami akan berbicara dengan Najasyi besok tentang kasus mereka, dan kami ingin kau untuk menyerahkan mereka kembali kepada kami dan mendukung kami dalam hal ini. Jadi pada dasarnya ini adalah penyuapan terbuka ketika kita memberikan Negus hadiahnya, mengingat hadiah kami kepada Anda. Karena mereka akan menyuap Negus besok, dan subhanallah, lihatlah kebencian sesungguhnya dari kaum Quraisy di sini, bahwa mereka bahkan tidak tahan melihat kaum muslimin hidup di negeri asing. Jadi hari berikutnya mereka mendekati Negus, dan mereka berkata, beberapa pengguna bodoh dari antara bangsa kalian, kita telah berimigrasi ke negara Anda. Mereka telah meninggalkan agama kita, dan mereka tidak memeluk agama Anda. Mereka telah menemukan agama baru, dan para pemimpin komunitas kami telah mengirim kami kepada Anda agar Anda menyerahkan orang-orang muda bodoh ini kembali kepada kami, sehingga kita dapat berurusan dengan mereka, karena kita lebih berpengetahuan tentang kesalahan mereka daripada orang lain. Dan mereka memberikan banyak hadiah kepada Negus. Jadi ketika mereka menyelesaikan misi mereka, para vizier berdiri, mereka sudah disuap, dan mereka berkata, wahai penguasa kami, sesungguhnya apa yang telah mereka katakan masuk akal. Ini adalah orang asing di tanah kami. Kamu tidak tahu apa-apa tentang mereka. Kembalikan mereka ke bangsanya. Biarkan mereka berurusan dengan urusan mereka. Najasyi berkata, tidak, oleh Allah, aku tidak bisa menyerahkan mereka kembali setelah mereka memilih tanahku. Sekarang ingat, ketika mereka memasuki Absinia atau Ethiopia, meskipun buku tidak menyebutkan ini, tapi seharusnya telah terjadi. Mereka harus mengirim petisi untuk Najasyi meminta izin untuk hidup. Jadi dia berkata, orang-orang ini telah memilih saya atas semua tanah lain yang mereka pilih. Mereka bisa untuk memilih, dan mereka meminta perlindungan saya. Setidaknya yang bisa saya lakukan adalah mendengarkan cerita dari sisi mereka. Jadi Negus mengirimkan utusan. Najasyi mengirim utusan ke Ja'far ibnu Abi Talib, dan dia mengatakan, datang kalian semua ke istana besok dan menjelaskan kepada kami mengapa rakyatmu menentangmu. Sekarang mereka tak pernah melihat Najasyi. Najasyi adalah raja, bukan? Dan mereka menjadi ketakutan yang hanya alami, dan mereka berkata, apa yang akan kita katakan? Dan begitu Ja'far berkata, kita hanya akan mengatakan apa yang Nabi SAW katakan kepada kita, dan kita tidak akan mengubah kebenaran. Tidak peduli apa yang terjadi, itu kita akan berbicara kebenaran. Jadi ketika mereka tiba di istana, mereka menemukan Negus dikelilingi oleh para penasehatnya. Jadi dia dikelilingi oleh vizier dan bangsa. Ini adalah pertemuan resmi, dan Anda telah Amr ibnu al-As, dan Anda memiliki temannya di satu sisi, dan Anda memiliki Ja'far ibnu Abi Talib dan delegasi muslim di sisi lain. Sekarang ibnu al-As masuk pertama, dan dia dan temannya, seperti kebiasaan Najasyi, mereka membungkuk di depannya. Ja'far bin Abi Talib masuk, dan dia berjalan dengan tegak kukuh, dan dia tidak menurunkan kepalanya satu inci pun. Para menteri bilang, kau berani masuk tanpa menyerah di Najasyi. Dan demikian pula Ja'far mengatakan, Nabi kita Muhammad SAW telah mengatakan kepada kita bahwa kita hanya bisa sujud kepada Tuhan kita. Jadi Najasyi mengatakan, katakan padaku, apa agama ini Anda yang bawa, bahwa Anda sekarang telah diciptakan?
Dan apa yang terjadi bahwa Anda telah meninggalkan agama orang-orang Anda dan Anda belum memeluk agama saya, juga tidak telah memeluk agama-agama lain di bumi. Jadi Ja'far menanggapi, dan yang mulia, kita dahulu adalah bangsa yang tenggelam dalam ketidaktahuan, dan kita akan menyembah berhala, dan kita akan makan daging mati ini. Kau tahu ketika mendatang mati kita akan memakannya, dan kita biasa melakukan kemenyan, dan kita akan memutuskan ikatan kekerabatan dan memperlakukan sesama kita karena penghinaan. Yang kuat di antara kita akan memakan dan melahap yang lemah. Dan kami tetap dalam keadaan ini sampai Allah SWT mengirim utusan kepada kami. Utusan ini dikenal oleh kami, dia dari komunitas kami, kita tahu keluarganya dan garis keturunannya, dan kita tahu kebenarannya, dan dia tidak pernah bicara satu kebohongan dalam hidupnya, dan dia mengundang kita untuk percaya pada satu Tuhan saja dan meninggalkan penyembahan berhala. Dan dia menyuruh kami untuk meninggalkan jalan nenek moyang kami dan meninggalkan penyembahan batu dan patung, dan dia memerintahkan kita untuk menjadi benar ketika kita bicara, dan untuk memenuhi janji kita, dan untuk memenuhi ikatan kekerabatan. Dia mengatakan kepada kita untuk menjadi lebih besar kepada sesama kita, dan dia memerintahkan kita untuk menghindari semua kejahatan. Dia mengatakan kepada kami untuk tidak menumpahkan darah, untuk memberikan kesaksian yang benar. Dia melarang kita untuk memakan milik anak yatim. Dia melarang kita menuduh orang lain untuk berbuat zina, dan dia memerintahkan kita untuk menyembah Allah sendirian tanpa berhubungan dengan apapun dengan dia. Dia meminta kita untuk berdoa dan berpuasa serta memberikan kasih amal. Jadi kami percaya kepadanya, dan kami mengikutinya, dan kami percaya padanya, dan kami menyembah Allah saja, dan kami berhenti menyembah berhala, dan kami melarang semua yang dia perintahkan untuk kami cegah. Dan kami mengizinkan semua yang dia izinkan untuk kami. Tapi orang-orang kami menentang kami, dan mereka menunjukkan kebencian terhadap kami, dan mereka menyiksa kami, dan mereka menghukum kami, dan mereka mencoba memaksa kami kembali ke penyembahan berhala, dan mereka tidak adil bagi kami, dan mereka membuat kami hidup sengsara, dan mereka mencegah kami menjadi diri kami yang sebenarnya. Dan ketika mereka melakukan ini, kami beremigrasi ke tanah Anda, dan kami membeli Anda di atas semua penguasa lain, dan kami ingin berada di bawah kemurahan hati dan keramahan Anda, dan kami menaruh kepercayaan kami pada Anda, agar kami tidak diperlakukan dengan tidak adil di negerimu yang mulia. Jadi pidato ini bergoyang Najasyi dan menggerakkan dia, dan dia berkata kepada umat muslim, apakah anda memiliki wahyu apapun bahwa Nabi ini mengatakan dia? Begitu kata Ja'far. Lalu dia berkata, bacakan untukku. Dan demikianlah Ja'far ibnu Abi Talib membacakan beberapa halaman awal dari surah Maryam. Dan jelas Ibnu Ishaq sendiri mengatakan hal ini, bahwa bahkan para patriotik bahkan tanpa memahami apa yang dibacakan, mereka terharu dengan menangis. Dan Najasyi sendiri mulai menangis ketika diterjemahkan kepadanya. Dia juga mulai menangis. Dia berkata, aku bersumpah demi Tuhan, pembacaan ini ialah tilawah dan pesan Musa dan Yesus telah memancar dari sumber yang sama. Ini adalah sumber yang sama, dan dia berbicara dengan dua utusan dan berkata, pergilah dariku, karena aku tidak akan menyerahkan orang-orang ini kepadamu. Jadi Amr ibnu Al-As dan rekannya keluar dalam penghinaan. Dan saat mereka pergi, Amr berbisik kepada temannya dan berkata, jangan menyerah dulu, aku punya satu trik terakhir. Temannya adalah yang paling lembut
dari keduanya, dan rekannya berkata, tinggalkan ya Amr, karena lihat, bahkan jika kita tidak setuju dengan mereka, pada akhirnya mereka adalah kerabat kita. Tapi ini adalah Amr ibnu Al-As, dan pada saat ini dia bukan seorang muslim. Jadi Amr mengatakan bahwa tidak, satu lagi, tunggu saja sampai besok. Jadi hari berikutnya mereka meminta izin lagi. Dan Negus berkata, apa yang kau inginkan? Kami sudah memutuskan. Dan begitu Amr mengatakan bahwa, wahai Kaisar suci, kami lupa untuk menyebutkan kepada anda satu hal, bahwa mereka mengatakan sesuatu yang menghujat tentang Allah yang anda sembah, Yesus Kristus. Jadi Najasyi mengirim utusan lagi pada hari berikutnya dan berkata, datang segera ke istana. Datang segera ke istana, kami menunggumu sekarang. Kami ingin tahu apa posisi anda pada Yesus Kristus. Mendengar ini, sahabat yang terkena teror jauh lebih dari mereka pada hari sebelumnya, karena sekarang ini seperti datanglah sekarang. Dan sekali lagi mereka mengatakan, apa yang akan kita katakan ya Ja'far? Dan begitu Ja'far berkata, kita akan mengatakan persis sebagai apa yang Nabi SAW menyuruh kita untuk mengatakannya, dan kita tidak akan mengubah ini untuk mereka. Jadi mereka kembali ke Najasyi, dan Najasyi sedikit kesal dan dia bertanya kepada mereka, apa ini aku dengar bahwa kau punya pendapat menghina tentang Yesus Kristus? Jadi Ja'far berkata, yang mulia, kami mengatakan persis apa yang Nabi kami katakan. Sekarang perhatikan, dia mengatakan frasa ini berkali-kali. Jadi intinya adalah dia mengatakan Nabi kita memberitahu bahwa Yesus Kristus adalah hamba atau abd, dan Rasul, dan Abdullah, dan Rasulullah, dan kalimatullah yang dia berikan kepada Maryam al-Batul al-Azra, perawan yang polos, Maryam yang murni, dan bahwa dia adalah seorang nabi yang saleh. Dan jadi ketika Ja'far mengatakan kebenaran, sekarang keluar dan kita bisa membaca garis di sini bahwa Negus sebenarnya bukan seorang yang percaya pada Tritunggal. Dan dia tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah putra Tuhan. Maka dia mengambil sebuah cabang kecil yang berada di depannya, ranting, dan dia berkata, wallahi, apa yang baru saja anda katakan tidak melebihi apa yang Yesus Kristus katakan oleh sebagian besar cabang. Dan ia berpaling ke utusan, dan ia mengatakan untuk Amr ibnu Al-As yang akan pergi dari sini dan mengambil semua hadiah kembali dengan aku tidak membutuhkan mereka. Dan karenanya Ummu Salamah menceritakan semua ini, dan dia mengakhiri dengan mengatakan dua utusan itu dipermalukan, direndahkan, dan direndahkan. Dan kami tetap tinggal di negeri itu dan menerima keramah tamahan yang terbaik dan perlakuan yang paling ramah terhadap orang-orang selama 14 tahun, 7 tahun setelah hijrah. Muslim masih di Abyssinia atau Ethiopia. Hanya setelah pertempuran di Khaybar, dan itu pada tahun ke-7 hijrah yang Nabi lakukan, Nabi SAW mengirim surat dan menyuruh mereka kembali. Nabi SAW menulis surat ke Najasyi dan ia mengundang dia untuk Islam, dan Najasyi menulis kembali kepada Nabi SAW mengatakan bahwa saya seorang muslim dan saya percaya pada anda dan saya percaya pada semua yang anda katakan. Jika anda memerintahkan saya ya Rasulullah, aku akan datang sekarang untuk Madinah dan melayani anda. Najasyi akhirnya meninggal beberapa tahun kemudian, dan Nabi SAW keluar suatu hari di Madinah dan dia berkata, Jibril datang dan memberitahu saya bahwa saudara anda yang saleh telah meninggal di tengah tetangga sebelum anda yang bisa datang dan katakan padanya. Dua minggu perjalanan, seketika pada menit itu juga Nabi SAW diberitahu bahwa Najasyi telah meninggal. Dan dia memerintahkan sahabatnya untuk datang dan berdoa, satu-satunya doa yang pernah berdoa dalam kehidupan Nabi SAW. Salatul janazah alal ghaib,
satu-satunya waktu yang pernah dalam sejarah Islam bahwa Nabi SAW berdoa atas seseorang tanpa tubuh yang hadir.